Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semakin, selamat datang di podcast Semakin episode 6 kali ini. Sebelumnya perkenalkan, aku Asmiranda dan kali ini aku ditemenin sama partner aku, jadi aku nggak kesepian lagi. Ya, nama aku Amara. Yap. Dan oh ya, jangan lupa untuk tetap di rumah aja, selalu jaga kesehatan. Kalaupun harus keluar rumah, tetap patuhi protokol kesehatan ya. Ya, dan aku nggak bosan-bosannya buat ngingetin kalian untuk subscribe channel Semakin TV supaya kita bisa menyajikan konten-konten yang bermanfaat buat kalian semua. Bener banget. Jangan lupa juga di-share kalau dirasa bermanfaat. Oke. Jangan lupa juga komen nanti podcast selanjutnya mau apa. Oke. Jadi kali ini kita bakal ngebahas seputar bimbingan konseling. Bener banget. Dan kali ini kita sudah kedatangan koordinator BK dari SMK Informatika Kota Serang, yaitu Ibu Ika Tarlika. Selamat datang Ibu. Selamat datang, halo. Halo. Waalaikumsalam. Tapi sebelum berbincang-bincang, mari kita bumper dulu. Halo Bu, apa kabarnya nih? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Selama pandemi ini apa aja nih Bu kesibukannya? Kesibukannya seperti biasa, Ibu ngajar ke sekolah, tapi sekarang karena pandemi ya, jadi daring. Nah, kita tetap untuk pegawai struktural tetap ke sekolah, tapi tetap selalu selalu mengikuti protokol kesehatan. Ya, karena kita tetap berada di ruangan masing-masing. Iya, betul. Iya. Oke, jadi kita langsung mulai aja Bu ya. Konseling itu kan artinya pelayanan untuk peserta didik. Nah, pelayanan konsultasi itu ada apa aja sih Bu? Kalau pelayanan konsultasi yang ada di SMK, ya yang pertama itu ada konsultasi belajar, yang kedua ada konsultasi pribadi, konsultasi tentang sosial gitu, kemudian ada keluarga, ada juga konsultasi tentang agama. Nah, kalau Ibu bahas mungkin satu persatu ini tidak akan cukup 1 jam ya. Jadi mungkin Ibu hanya menyebutkan atau menyebutkan dari jumlah atau macamnya saja ya. Jadi ada berapa tadi? Ada 6 ya. Ada 6 ya. Pelayanan atau pelayanan konsultasi konseling yang ada di SMK. Itu diantaranya yang tadi Ibu sebutkan tadi. Kalau bentuk atau cara penanganan masalahnya itu kayak gimana, Bun? Kalau bentuk dan cara penanganan untuk ya siswa yang bermasalah ya, iya. Pastinya gitu. Jadi di sini di BK itu tidak kerja sendiri, dalam artian adanya kerjasama dengan guru, adanya kerjasama dengan wali kelas, adanya kerjasama dengan bagian kurikulum, ya. Wakasi kurikulum maksudnya, kemudian wakasi bidang kesiswaan. Kenapa? Karena kalau untuk yang ada hubungannya tentang akademik ya, tentang belajar itu pasti ada hubungannya dengan pihak kurikulum. Dan kalau misalnya permasalahannya yang ada hubungannya dengan kedisiplinan itu udah pasti adanya guru BK kerjasama dengan bagian atau bidang kesiswaan begitu. Jadi kita bukan estafet dalam artian nanti cara bentuk penanganan permasalahannya gitu. Kalau memang masalahnya biasa saja atau ringan itu bisa ditangani oleh wali kelas, itu wali kelas. Dan kalian semua ya, khususnya untuk kelas 1 mungkin yang belum paham, kalau kelas 2, kelas 3 minimal sudah ada gambaran begitu. Kalau untuk kelas 1 kalau memang kalian belum paham, nah ketika kalian punya permasalahan nanti kalau kita udah bisa belajar secara tatap muka begitu, kalian bisa kepada guru siapapun yang menurut kalian bisa nyaman begitu dan dianggap oleh kalian itu amanah begitu. Tidak hanya harus ke wali kelas, tidak hanya harus langsung ke BK, tidak gitu ya. Kepada siapapun atau guru siapapun yang mengajar kalian, yang merasa bahwa kalian merasa nyaman dan dianggap bahwa menurut kalian si ibu itu atau si bapak itu amanah begitu, dan sekiranya tidak mengumbar permasalahan yang diungkapkan oleh siswa tersebut, itu silakan begitu ya. Tidak mesti harus ke BK gitu. Jadi BK ingat ya, BK tidak kerja sendirian, tapi di sini kita kerjanya tim gitu ya. Jadi disesuaikan dengan suatu permasalahan yang memang
sedang dihadapi oleh siswa. Begitu. Oke, Bu, kalau misalnya kita bicara permasalahannya itu dalam bentuk kelompok gitu Bu ya. Iya. Semisal yang di dalam ruangan ini dia bilang bisa menjaga rahasianya, tapi kalau misalkan dia di luar ternyata tidak, itu kira-kira gimana Bu? Gitu. Kalau di sini kan bentuk pelayanannya ya kalau memang masalahnya pribadi udah pasti perorangan. Nah ada pelayanan konsultasi secara klasikal. Ya ketika klasikal kan itu biasa cenderungnya dengan motivasi. Nah motivasinya ini pasti berarti umum begitu ya, yang sifatnya umum. Nah konseling mungkin agak menjurus kepada hal yang agak pribadi begitu. Iya, betul. Nah kalau bimbingan konsultasi secara kelompok itu pesertanya itu bisa lebih dari satu. Gitu. Contoh di sini ada Amara ya, ada Amara sama Asmi gitu ya. Dan ada pengikutnya yang lain, misalnya temannya ada 3 orang. Nah dari 3 orang ini setelah kumpul semua kita sama ibu bukan ditawarkan ya, dalam artian diberikan suatu kesepakatan dulu, ditanya dulu apa siap untuk menjaga kerahasiaan dari permasalahan yang akan diungkapkan oleh temannya atau tidak. Nah contoh misalnya yang 3 orang itu tidak siap, ya itu berarti harus keluar dari ruangan BK, ya harus keluar. Nah misalnya sisanya hanya 1 nih, hanya Amara saja. Nah berarti Amara yang siap untuk mendengarkan curhatan atau permasalahan yang sedang dihadapi oleh Asmi. Nah berarti di ruangan ada 3 orang, salah satunya ibu sebagai konselornya dan kalian sebagai konselinya. Nah ternyata Amara itu misalnya tidak bisa, Bu saya lebih baik keluar aja, khawatir saya nanti malah cerita ke orang atau ke teman saya. Nah itu namanya bukan konseling kelompok. Bukan konseling kelompok ya, tetapi itu konseling pribadi. Nah lanjut lagi, mohon maaf tadi kita kan bahas kelompok ya. Nah misalnya tadi yang siap untuk menerima atau bisa menjaga ya permasalahan yang disampaikan oleh misalnya Asmi yang mau menyampaikannya gitu ya. Kalau udah siap, nah berarti ada kesepakatan dulu. Setelah siap semuanya berarti kita cukup yang tahu itu hanya kita. Di sini adanya konselor dengan konseli, ya adanya guru BK atau koordinator BK dengan peserta didik yang siap untuk menyampaikan permasalahannya. Diutarakan sama Asmi. Setelah itu kalau memang Asmi nanti setelah menyampaikan permasalahannya, nah udah kita tutup permasalahan itu ya ketika memang udah di luar, udah seolah-olah kita di luar itu udah Asmi itu tidak punya masalah, udah cukup diam gitu, dalam artian tidak usah di-share karena itu kan bisa jadi aib gitu. Nah bagaimana tadi kan bilang gitu ya, bagaimana ternyata setelah di luar ya Amara ini menyampaikan ke yang lain. Nah ibu pasti kembalikan lagi kepada pribadinya. Makanya kepada kalian semuanya, khususnya yang di rumah yang sedang menonton video ini gitu ya, tolong hati-hati, jangan sampai salah pilih ya, maaf, jangan sampai salah pilih teman begitu ya, karena kadang-kadang teman di depan kita baik, ternyata di luar nah seperti itu. Beda kan kalau dari bahasa agamanya mungkin ya, bukan mungkin, kalau dari bahasa agama itu kan termasuk kepada orang munafik. Konsekuensinya apa ya, ibu tanya, ibu panggil gitu ya, misalnya ibu panggil berarti siapa tadi yang siap untuk menerima curhatan dari Asmi, misalnya Amara, ibu panggil gitu. Nah panggil, ibu berikan motivasi dulu ya tentang motivasi salah satunya dia harus bisa menjaga amanah ya, karena ini kan amanah gitu. Sekalipun memang kita hanya bertiga, tetap kan pasti Allah menyaksikan gitu ya. Nah itu perjanjiannya tidak hanya kita bertiga, tapi perjanjiannya udah dengan Allah. Kalau kita tidak amanah berarti kita termasuk kepada orang yang dosa. Apalagi permasalahannya misalnya ini yang menyangkut tentang kepribadian teman kita gitu. Ini kan sangat privasi sekali ya. Bisa jadi ya itu tadi, bisa jadi ini adalah aib. Gitu. Tapi mungkin lebih baik kita memperbaiki diri dulu kali Bu ya, supaya bisa lebih amanah dulu. Nah itu ya, makanya tadi Bu kembalikan pada siswa ataupun siswi, jangan sampai salah pilih teman itu begitu. Betul. Ya. Dan jangan juga asal karena udah percaya sama teman tiba-tiba semua masalah diceritakan. Nah itu semua ada porsinya masing-masing. Karena setiap orang itu udah pasti tidak terlepas dari masalah. Nah bagaimana sekarang
masalah kecil jadi tidak ada, masalah besar jadi Kecil. itu gitu ya. Itu misinya ke arah sana gitu. Iya. Jangan sampai karena apa? Karena bisa jadi masalah kecil Besar-besarkan. Sebenarnya itu bukan masalah, tapi karena masalah kecil dibesar-besarkan Jadi akhirnya bisa mengganggu ya untuk pelajar, mengganggu konsentrasi untuk belajar. Jadi kalau untuk konsekuensi sendiri dari BK gitu ya paling dipanggil gitu ya Bu, dikasih Betul, motivasi. dikasih motivasi lagi yang mengarah ke arah sesuai dengan permasalahan yang tadi begitu. Karena kita udah akad dari awal itu kan kita harus siap nih. Iya. Harus bisa amanah gitu kan. Jangan takut karena dengan ibunya, tapi harus takut juga karena kita sebagai muslim ya berusaha untuk baik gitu ya. Kita harus takut kepada Allah juga. Kepada Tuhan yang Maha Esa, yang Maha melihat dan Maha Kuasa. Kalau ibu tidak tahu, kalau Allah kan udah pasti. Oh iya Bu, saya mau tahu nih proses penanganan siswa yang bermasalah yang ada di SMK Informatika itu sendiri gimana Bu? Prosesnya ya itu tadi ya, untuk penanganannya ya. Iya. Ya. Untuk penanganannya itu yaitu tadi yang awal itu ya, yang pertama kalau masalahnya ringan itu bisa langsung ke wali kelas. Ke wali kelas. Kalau sedang ke BK, kalau memang permasalahannya sangat berat sekali itu dialihkan ke kasuskan. Nah di sini yaitu tadi ada bentuk kerjasama antara guru BK dengan wali kelas, adanya kerjasama guru BK dengan guru yang mengajar kalian gitu. Adanya kerjasama dengan pihak kesiswaan, dengan pihak kurikulum, begitu juga dengan orang tua atau wali. Iya, atau wali siswa ya. Iya. Bu, kan selama ini kita banyak juga mungkin sobat semakin di luar sana yang nganggap kalau masuk BK itu orangnya bermasalah banget gitu. Nah itu menurut Ibu gimana tuh Bu? Jadi sebenarnya kan yang sering mungkin Asmi juga waktu kelas 1 mungkin berpikir seperti itu ya. Iya. Ketika mau masuk ke ruang BK itu kadang takut. Kesannya masuk BK itu wajah bermasalah. Iya, gitu. wajah berandal. Ya. Bad boy. Ya image seperti itu tidak baik begitu ya. Sebenarnya tidak baik gitu. Justru setelah masuk ke BK itu di BK itu bukan hanya khusus untuk orang-orang yang bermasalah. Di ruang BK itu ya selalu terbuka untuk masalah sharing-sharing yang lainnya. Contoh ketika kalian setelah kelas 3 misalnya Kak Asmin sekarang kelas 3 mau sharing tentang bimbingan karir atau mau melanjutkan kuliah, saya punya nilainya seperti ini, atau saya tidak berprestasi nih, atau saya berprestasi, bisa nggak ikut SNPTN, bisa nggak ikut SBMPTN. Nah nanti sama ibu diarahkan, dan ibu tetap di sini kerjasama dengan, berarti kalau hubungannya dengan akademik tadi ibu tetap kerjasama ke kurikulum begitu. Jadi tidak hanya untuk menangani suatu permasalahan, tapi kalau untuk sharing belajar, untuk sharing-sharing yang lainnya gitu ya, membahas tentang masa depan dan yang lainnya itu insya Allah bisa. Udah pasti ditangani. Jadi nggak semua yang masuk BK itu yang masalahnya berat-berat gitu ya Bu. Gitu. Jadi kayak mungkin masalah cuman patah hati atau pacarnya selingkuh, boleh kali ya curhat ke guru BK. Gitu. Silakan. Gitu. Iya. Foto putus cinta, iya. Malas makan, itu kan nyiksa diri gitu. Betul. Kalau tidak diungkapkan kadang-kadang kan kita ya udah diratapi aja sendiri, akhirnya tidak ada terpuruk, depresi, semakin terpuruk kan, gitu. Karena itu bertindak dengan cara yang salah. Tapi kalau udah diungkapkan gitu, mati satu misalnya tumbuh 1000 gitu. Hilang satu pasti nanti ada penggantinya yang lebih baik dari itu. Gitu. Tapi kalau bisa jangan pacaran ya. Nah, itu. Ta'aruf aja, tapi nanti kalau udah lulus. Oke, bagus. Sekarang kan lagi pandemi Bu ya. Mungkin kalau tadi mau curhat tuh ya, kayaknya agak susah, bukan nggak susah ya. Lebih baik kita secara virtual aja gitu daripada kita tetap muka langsung. Kalau misalkan mau curhat ke guru BK mungkin. Iya. Nah kira-kira gimana tuh Bu? Bisa tatap muka langsung, bisa ke ruangan ibu, tapi tetap selalu mengikuti protokol kesehatan. Karena setiap hari atau setiap jam kerja ibu insya Allah selalu ada di ruangan gitu. Itu untuk mengantisipasi kadang ada orang tua yang janjian untuk
ya curhat, untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi oleh anaknya di masa pandemi ini gitu. Jadi insya Allah tidak hanya secara virtual ya, secara virtual saja. Boleh datang langsung asal jangan bahasanya bukan keroyokan ya, dalam artian karena di sini dilarang untuk berkerumun gitu. Iya. Makanya ibu kadang menyesuaikan dulu gitu. Kalau memang udah 2 orang atau 3 orang udah cukup gitu. Jadi atau ada jeda waktu 1 jam kemudian baru ini gitu. Jadi tidak hanya secara virtual saja. Boleh datang ke sekolah tapi sudah adanya perjanjian dulu dengan ibu. Iya. Dan juga tetap mematuhi protokol kesehatan. Itu yang lebih pentingnya. Iya. Aku kan masih kelas 1 ya di sini Iya. ya. Jadi belum terlalu tahu banget nih BK di SMK Informatika tuh kayak gimana. Dan kalau pengalaman Kak Asmi sendiri kayak gimana, kan kakak udah kelas 3 nih. Pasti tahu lah kayak cerita-cerita seputar BK yang ada di SMK Informatika tuh kayak gimana. Kalau aku sih sama kayak yang lainnya juga, kayak kalau misalnya aku masuk BK pasti aku kelihatannya bermasalah banget gitu kan. Aku kayak kalau misalnya masuk BK pasti ini anak masalahnya gede banget nih sampai dipanggil BK gitu kan. Tapi pasnya mikir-mikir lagi kayaknya mungkin kalau masalah dipendam sendiri itu pasti bikinnya sakit hati gitu kan, bikin kita kayak kepikiran terus, mungkin bisa jadi stres, bisa depresi, bisa keinginan yang lain-lain yang enggak bahkan. Jadi mungkin aku coba bicara ke BK gitu kan, awalnya sih cuma pengen sebentar gitu doang ya, tapi kayaknya lama-kelamaan ternyata di BK itu kalau ngobrol makin lama juga makin seru gitu, makin asik. Jadi kayaknya kalau image yang bilang di BK itu nyeremin atau apalah segala macam, gurunya galak, kayaknya enggak deh. Soalnya Bu Ika aja kalau misalnya ngobrol sama aku itu ya bawaannya santai, friendly, jadi nyaman gitu. Karena sebenarnya kita juga bisa dapat solusinya Bu ya. Betul. Atas masalah yang ada gitu. Kan kalau masalah nggak dibicarain nggak bakal nemu solusi. Iya. Harus didiskusiin. Iya betul banget. Sebelum kita tutup nih Bu, mungkin ada beberapa tips atau motivasi dari Ibu buat sobat semakin di luar sana untuk tetap berprestasi di masa pandemi ini mungkin? Boleh. Yang pertama ya supaya kalian semua khususnya yang di rumah tetap, sekalipun di masa pandemi ini, supaya kalian tetap berprestasi. Begitu ya. Yang pertama itu sebelum belajar seperti biasa selalu mengikuti protokol kesehatan. Dan yang kedua yaitu taat beribadah. Nah ini kesempatan Mas ya, harus lebih lebih giat lagi, lebih ya, rajin untuk mendekatkan diri kepada Allah, begitu ya. Karena ini bisa dengan dekatnya dirinya kepada Allah, maka akan semakin tinggi minat atau hubungannya mungkin bukan itu ya, niat untuk belajarnya gitu. Iya betul. Itu biasanya. Dan yang berikutnya adanya dukungan orang tua. Ini lebih penting sekali gitu ya. Kalau tanpa ada dukungan orang tua nggak bisa begitu. Jadi contoh misalnya kalau ya orang tuanya cuek atau bagaimana, sekalipun dari pihak guru udah nge-share linknya yang harus dibuka untuk belajar begitu, udah di-share oleh wali kelas, udah di-share di grup kelas begitu. Kalau memang orang tuanya cuek-cuek saja, ini sangat berpengaruh. Begitu. Makanya harus ada dukungan dari orang tua. Dan yang berikutnya yaitu aktif dan efektif dalam belajar. Begitu. Kita harus aktif. Selain dari aktif ya kita harus bisa memanage waktu. Iya betul. Sebaik mungkin. Kalau sudah di-manage waktunya, kalian harus punya jadwal pelajarannya. Kalau sudah tidak punya jadwal pelajaran, mau semangat bagaimana belajarnya? Iya betul banget. Nah maka dari itu tinggal diatur waktunya, di-manage dengan baik. Kapan waktu belajar, kapan waktu main. Ya main di sini berarti kan kalian tetap di rumah, gitu ya. Kalaupun mau keluar sesekali, ya tetap kalian harus selalu mengikuti protokol kesehatan. Silakan gitu untuk refreshing ya. Sebentar mau kemana dulu silakan, tapi tetap harus menjaga. Begitu. Dan yang selain dari memanage waktu, yang terakhir itu yaitu mencari tempat yang aman dan ya tempat yang aman, nyaman dan bisa fokus untuk belajar begitu di rumah ya, untuk belajar di rumah maksudnya. Nah, bagaimana nih caranya? Nah, tinggal mencari tempat di rumah yang sekiranya menurut kalian aman, atau misalnya mau di kamar, di ruang TV atau di ruang tamu,
atau di ruang depan, belakang, di mana saja itu silakan kalian cari tempat yang menurut kalian bisa belajar dengan fokus begitu. Nah, yang lebih pentingnya lagi apa Bu? Kuotanya. Betul Ya, banget. Tempatnya sudah nyaman gitu, tapi misalnya kuotanya tidak ada atau sinyalnya kurang bagus gitu. Itu kan ini biasanya yang sering bermasalah itu, jaringannya kurang bagus, akhirnya saya tidak bisa tuntas dan lain sebagainya begitu. Cari memang yang sekiranya jaringannya juga bagus ya. Yang lebih penting itu tadi adanya kuota. Kenapa tadi Ibu bilang dari awal itu adanya dukungan dari orang tua. Karena ya ini sangat mendukung sekali kalau memang sudah diberikan kuotanya oleh pihak sekolah dan udah habis ya. Kalau tidak ada dukungan orang tua nggak akan ngisi lagi. Tapi kalau dukungan dari orang tua penuh, insya Allah ini sangat mendukung sekali untuk kalian semua yang belajar di rumah tetap bisa berprestasi. Tidak ada istilah libur belajar gara-gara pandemi. Pandemi tidak bisa dijadikan suatu alasan. Gitu. Dimanapun, kapanpun kalian tetap harus belajar, begitu. Ya. Jadi sekarang itu di masa pandemi itu sebenarnya bukan libur. Begitu untuk kalian ya. Kalau Ibu kan sebagai pegawai struktural di sini setiap jam kerja, ya alhamdulillah Ibu diberikan kesehatan, ya selalu ada di ruangan kerja, begitu. Nah, di sini hanya bukan libur ya tadi bilang Ibu begitu. Jadi hanya pindah tempat belajarnya saja. Ya, waktu sebelum pandemi kan kalian belajar langsung tatap muka dengan Ibu gitu. Nah, kalau sekarang karena pandemi kalian belajarnya di rumah, berarti kan tidak libur. Kapan waktunya belajar, kapan waktunya kalian tidak belajar, kapan waktunya kalian mau nonton TV, main dan lain sebagainya. Kalau sudah di-manage waktunya sebaik mungkin, insya Allah semuanya tetap bisa berjalan dengan baik. Dan alhasil prestasi kalian tidak turun. Begitu. Itu mungkin ya. Ya, terima kasih Bu Ika atas pesannya. Sama-sama. Terima kasih juga atas waktu dan kesempatannya. Sekiranya mungkin cukup ya. Iya, cukup. Dan semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Dan mungkin kalau untuk sobat Semakin di luar sana, kalau mau request nih mau konten apa bisa banget di kolom komentar atau bisa di Instagram Semakin_aksi. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.